Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Afan, ditemani oleh tim sound system MI Madudin dan kameramen. Nah, ini kameramennya Imron. Ini Imron. Ganteng raya. Kami di sini mengerjakan kerja kelompok, yaitu wawancara. Posisi kami di semester 4 dari kelas Tegal Siwalan. Biar lebih fokus, saya matikan untuk kameranya ini biar fokus ke sana saja. Nah, kami bersama dengan kepala sekolah Nuri Zahlani Tawakal. Cuman kami bertamu kepada rumahnya agar lebih luas pembahasannya, atau saya malu. Kalau kesempatan saya malu dengan guru-guru yang lain untuk wawancara. Bisa perkenalkan terlebih dahulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMP Nuri Zahlani. Di sini saya sebagai kepala sekolah yang menduduki jabatan sebagai kepala sekolah yang terhitung dari sejak 2022. Saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Nuri Zahlani. Rumah saya terletak di Desa Braniwetan, Dusun Asinan, RT 17 RW 03, Kecamatan Maron, Kabupaten Purwodolo. Itu saja data diri dari saya. Sedikit simpel tapi jelas. Karena memang butuh penjelasan. Iya, siap. Nah, kami di sini ingin bertanya. Kami sebagai mahasiswa, jadi kami ingin memperdalami tentang pendidikan agar sesuai dengan kami sarjana calon sarjana pendidikan agama Islam. Jadi kami mau menanyakan tentang sebenarnya posisi sebagai kepala sekolah itu apa sebenarnya? Ya, yang pertama, kalau dari bahasanya kita, kepala sekolah identik dengan atasan, ya, atas dari sebuah sekolah. Jadi paling otak pemikirannya namanya kepala, berarti di situ ada otak pemikiran. Jadi kedudukan kepala sekolah yang bahasanya itu yang merancang untuk majunya sebuah sekolah, berkembangnya sebuah sekolah, dan majunya sebuah siswa untuk yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalau dibicara detailnya, secara pemikirannya, ya banyak sih kalau disebut dengan kepala sekolah. Jadi kalau disebutkan satu-satu itu banyak. Intinya kepala sekolah itu dasarnya saja mengatur pergerakan yang ada di sekolah. Ya bukan semena-mena, karena ini bukan jabatan konvensional seperti bos, bukan. Karena di sini kepala sekolah yang notabene pendidikan, yang notabene mengayomi, bahasanya kepala itu juga mengayomi yang di bawah. Jadi yang mengatur untuk strategi seperti apa untuk perkembangan sebuah siswa. Jadi seperti itu kalau bahasa dasarnya tentang kepala sekolah. Berarti jadi kalau untuk memajukan pendidikan itu didasari dengan apa biasanya? Nah, di situ apalagi sekarang dunia sudah beda, globalisasi sudah banyak sudah merajalela. Untuk memajukan itu karena kita ada namanya sistem kurikulum. Jadi kita itu berpacu dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Kayak sekarang kita, kalau saya pertama kali menjabat itu KTSP 2017, saya masih menjadi guru, itu masih mencakup KTSP, berubah menjadi sekarang sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini di situ banyak sudah, mungkin setelah ini panjenengan sudah lulus dan sudah mau merambah dunia pendidikan, panjenengan akan diketemukan dengan namanya formen kayak kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu nanti yang akan mengarahkan kalian seperti apa notabene pengajaran, seperti apa. Di sana sudah lengkap kayak RTP apa, sudah lengkap. Di situ ada platform kurikulum merdeka. Jadi sekarang itu di era kayak sekarang ini sudah banyak memanfaatkan digitalisasi. Jadi seperti itu. Jadi memudahkan guru untuk
apa ya, untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi seperti itu. Dan di sekolah saya sendiri itu ada visi dan misinya juga. Nah, jadi kita itu juga sebelum kita mengajar, sebelum kita menjadi seorang berkarir dari pahlawan bangsa, saya tidak menyebutkan seorang guru, tapi bisa dikatakan pahlawan. Kita harus mengenal namanya visi misi yang ada di sekolah ini. Kita harus bisa menyatukan dengan visi misi yang ada di sekolah ini. Jadi seperti itu. Kalau di sekolah saya sendiri, visi dari sekolah saya sendiri itu adalah menjadi sekolah yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, tampil serta mandiri. Itu adalah visi dari sekolahan kami. Kalau bicara misi, kita mengemban dari 5 artikel. Yang pertama, menjadikan SMP Nur Darani sebagai sekolah yang unggul dan berprestasi akademik dan non akademik. Yang kedua, menjadikan SMP Nur Darani sebagai sekolah yang profesional dan mengedepankan akhlak yang mulia. 3, menjadikan SMP Nur Darani sebagai sekolah yang terpercaya di masyarakat. Keempat, meningkat kualitas pendidikan dengan berfokus kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial dan sikap spiritual peserta didik. Yang terakhir 5, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman dan indah. Itu adalah visi misi yang kami tuangkan dalam lembaga kami. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau ini tentang visi dan misi, apakah kepala sekolah itu bisa merubah visi dan misi? Nah, atau memang dari keputusan dari yayasan atau kepala sekolah? Bahasanya ini, kalau kita merubah sebuah visi dan misi, kita harus berani merubah semuanya. Nah, karena visi misi ini juga tidak segampang membuat kata-kata. Yang mana kata-kata itu harus ada tujuan dan penyelesaian. Nah, jadi tidak semerta-merta visi besok dirubah, misi besok berubah. Bisanya bisa dirubah, tapi kita harus mencakup visi misi kita itu mau berubah seperti apa, menyesuaikan yang ada di lembaga. Contohnya, kalau kita mau menirukan visi misi yang sekolah yang sudah terupgrade sebagai akreditasi A+ umpamanya, contohnya sekolah-sekolah yang sudah maju, visi misi kita tidak sampai ke sana. Karena ada beban pembiayaan dan yang lain-lain. Jadi tidak segampang itu dalam mengubah visi misi. Bisa. Majunya sekolah kita tergantung visi misi. Nah, tapi ketika kita sudah bisa naik level, ya kita juga bisa mengubah visi misi kita, bisa. Jadi seperti itu. Jadi intinya visi dan misi ini untuk memajukan pendidikan. Nah, betul. Kalau kayak kemarin saya pernah mendengar tentang keterangan supervisor Faisal. Nah, di sana kami rada kebingungan karena ada sekitar perbedaan di antara di lapangan, di lapangan yang sedang terjadi dan juga pengamat materi yang disampaikan. Sebenarnya kalau di lapangan itu bagaimana supervisornya, kepala sekolah? Nah, kita itu di sekolah punya namanya lembar kerja tahunan. Ada lembar kerja semester, ada lembar kerja tahunan. Jadi seperti itu. Kita itu tidak semena-mena membentuk sebuah pemikiran, tapi di sana juga kita menyesuaikan, kembali lagi menyesuaikan dengan yang tadi. Jadi apa yang kita akan langkahkan untuk 1 tahun ke depan, kita sudah ada terjadwal. Jadi dinamakan RKT itu, makanya kita itu sebagai, kalau kepala sekolah sendiri yang notabene dinaungi oleh pengawas ada di atasnya pengawas, ada dinas pendidikan, yang mana kita mengajukan lembar kerja tahunan itu disetujui oleh pengawas dan disetujui oleh dinas. Jadi seperti itu. Jadi untuk melakukan agenda yang selama setahun, kita harus mengajukan dulu. Nah, tugasnya mengajukan, setelah itu kita nanti dilihat oleh dinas perkembangannya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, ada perbedaan karena memang gini. Karena di situ juga ada namanya RKT perubahan. Nah, karena kita kan tidak tahu 1 hari 2 hari ke depan berubahnya kayak sekarang. Kemarin sudah hampir 1 bulan yang lalu akan muncul sebuah fenomena baru,
yang nama kurikulum nasional. Ya, Iya. ya, kurikulum nasional yang mana secara saya sendiri sebagai kepala sekolah, sendiri untuk memahami kurikulum merdeka kayaknya kurang masih. Sampai saya mohon maaf, saya sudah 3 kali apa 2 kali sudah untuk BIMTEK tentang kurikulum merdeka ini. Yang pertama di Haris Hotel di Surabaya, yang kedua itu juga di Surabaya tapi lupa saya nama hotelnya. Pokoknya saya 3 kali sudah ke Surabaya untuk bahas platform kurikulum merdeka. Nah, apalagi sekarang yang sudah mau pindah ke kurikulum nasional, bahasanya gini, satu sih belum selesai mau pindah, ya loh. Jadi menurut pemahaman kita itu agak jauh lah. Si satu belum selesai mau pindah ke satu lagi, ada timbul kebingungan lagi. Jadi kalau masalah perbedaan di lapangan, karena di situ juga menyesuaikan dengan apa yang nanti akan dijalankan. Karena gini, tidak semuanya sekolah itu masih terbebani dengan kurikulum merdeka. Ya. Kalau di Kecamatan Banyuanyar itu ada 14 lembaga yang tercover untuk melaksanakan kurikulum merdeka, itu masih 10 sekolah. 4 lembaga ini masih belum, karena masih belum memenuhi persyaratan untuk berubah ke kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Makanya ketika Anda nanti terjunnya, kok sekolah ini kok tidak sama kurikulum yang diikuti. Oh di sini kok KTSP, di sana kok kurikulum merdeka. Nah di situ juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi jangan panik lah kalau memang ada dengan yang kita pelajari di lapangan kok beda. Jadi jangan panik lah. Itu bahasanya kita nanti menyesuaikan. Karena kita dituntut sebagai guru harus berani, harus bertanggung jawab, dan harus ada perubahan. Mungkin ada yang bisa apa lagi? Kayak sebenarnya enak ya jadi kepala sekolah. Apakah ada banyak kekurangan sebenarnya gitu? Ya jadi kepala sekolah. Ya, saya bicara fiktif ya. Iya. Fiktif. Karena saya masih mau berjuang dalam artian mau mencetrakan diri saya sendiri yang menjalur P3K. Ya bisa-bisa semoga aja bisa dapat jalur PNS. Nah, kalau menurut sekarang karena ini sudah amanat yang sudah diberikan kepada saya, yang notabene secara logika saya masih tidak mampu, karena ya mungkin di Kabupaten Probolinggo saya masih menjabat sebagai kepala sekolah termuda. Dengan umur 25 tahun harus berani mengayomi dengan satu sekolah dan notabene siswanya ada 150 lebih. Ya, jadi siap tidak siapnya diri saya pasrahkan ya. Penting saya sudah berusaha. Jadi seperti itu. Enaknya saya itu bisa lebih dekat dengan siswa, bisa lebih dekat dengan guru. Saya juga bisa kalau bahasanya saya memang termuda, tapi untuk pemikiran saya harus lebih tua dari guru saya. Karena apa? Karena yang menembung paling berat dalam pikiran adalah kepala. Nah ya, kalau kaki ya biasalah, orang buntung bisa jalan lewat kursi roda. Ya loh. Tangan yang bisa patah masih bisa sembuh dengan tangan palsu. Seandainya kalau kepala yang ada itu hati. Jadi ya toh? Iya, makanya paling berat itu adalah kepala. Kalau kepalanya dan semuanya tidak akan bisa jadi. Jadi yang mengontrol semuanya, kayak kaki apa itu masih ada di kepala semua. Ya tangan ini mau menggerakkan ngambil ini pasti ada di pemikiran kepala dulu, tidak mungkin secara instan tidak bisa. Masih harus ada di pemikiran. Jadi saya harap saya juga sebagai alumni, flashback saya juga alumni dari UNZA yang membesarkan nama saya, dan juga berjuang di sana. Saya tahu perjuangan kalian. Ya, pesan saya ketika kalian sudah bisa seperti ini, karena tidak selamanya saya harus berdiri di sini. Karena harus ada generasi yang harus menggantikan saya. Jadi saya kedatangan kalian ini semua ini saya flashback lagi. Saya akan mau kuliah lagi. Karena saya masih kurang ilmu untuk ketika sudah terjun. Ya memang awalnya saya berangkat dari guru. 2 tahun atau 3 tahun saya berangkat dari guru. 4 tahun saya mengajar langsung diangkat jadi kepala sekolah. Jadi masih banyak kekurangan. Ya kalau dibilang enak, ya harus dienakkan. Ya karena memang dunia ini akan berputar. Kebutuhan harus ada.
Itu tidak kebutuhannya, karena di Probolinggo sendiri mohon maaf untuk P3K kan masih belum merata. Jadi apalagi PNS, apalagi seperti saya yang di naungan swasta, jadi sangat butuh lah namanya dengan apa ya, dengan kesenjangan yang harus saya penuhi. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan kan. Oh ya, oke, yang terakhir Pak. Iya, siap. Kalau misalkan ada kekurangan dalam suatu pendidikan, apakah kepala itu hanya memerintah kepada bawahan untuk melengkapinya, atau kepala juga ikut andil memperbaikinya? Oh, itu pertanyaan yang paling bagus. Yang pertanyaan paling tunggu. Sejatinya kekurangan itu yang kalau saya sendiri, kekurangan itu terkadang bukan dari saya, terkadang yang bisa mengetahui terlebih dahulu, terkadang dari guru. Contohnya kenakalan siswa. Yang tahu siapa? Guru BK. Jadi kekurangannya tidak serta-merta harus kepala yang tahu duluan. Nah, kebanyakan sekarang itu guru lebih tahu dulu daripada kepala sekolah. Dalam bukannya terhadap kepala. Nah, tidak. Kalau masalah malahan yang harus banyak bergerak itu saja. Ya, bergeraknya seperti apa? Karena memang contohnya gini. Saya punya rumah. Sekolah itu ibaratkan rumah saya. Dan yang anggap yang ada di dalamnya itu adalah guru. Seandainya ada maling yang masuk duluan dan sampai mencuri televisi saya, yang dirugikan pertama kali adalah saya yang punya rumah. Ya kan? Jadi yang saya tuh harus orang yang pertama yang harus terjun. Ya. Tapi di situ ada mekanismenya masing-masing. Nah, mekanismenya ya, peraturan sekolah itu ada peraturannya masing-masing. Contohnya kalau kenakalan masih lewat guru BK, tidak bisa BK ya sudah dilemparkan ke kepala sekolah. Jadi ada kayak contohnya kekurangan di segi kayak prasarana. Nah, prasarana seumpamanya prasarana kita masih kurangi rembuknya dengan kepala sekolah. Yang tahu siapa? Yang mempunyai ruang tersebut. Contohnya di lab, Pak, di lab kurang laptop sekarang atau kurang komputer. Nah, rembukannya kepada saya. Solusi saya seperti apa? Karena di situ ada dana bos, kita membelanjakan dana bos. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk turun tangan mungkin yang wajib, bukan wajib sih bahasanya sih. Kalau wajib itu seakan-akan semena-mena dengan jabatan. Yang punya tanggung jawab adalah kepala. Karena kepala itu berani harus bertanggung jawab dan berani dengan risiko. Dan kenapa kepala sekolah itu, mohon maaf ya, mungkin saya masih muda. Kebanyakan yang sudah botak depan ke belakang ya. Karena pemikiran beliau itu sudah tinggi-tinggi. Sedangkan saya di usia muda dituntut harus berani jadi kepala sekolah. Dengan usia muda itu ya mungkin semoga saja tidak 4 tahun ke depan takutnya saya yang botak namanya dalam pemikiran sekolah. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian semua pesan saya terakhir, kalau memang itu pertanyaan terakhir, berjuanglah di dunia pendidikan. Kalau kalian bicara gaji, mohon maaf, kita masih belum setara, dalam artian masih belum banyak lah, dalam artian belum bisa disetarakan. Jadi jangan mengharap gaji dulu, yang pertama ya. Yang kedua, ilmu kalian ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, maka kalian sudah bersifat wajib untuk menyalurkannya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama minta, karena kalian sudah satu jurusan pendidikan, yang notabene letak yang wajib kalian di pendidikan adalah sekolah. Jadi seperti itu. Di pesan saya, lulus silakan ajukan diri kalian di sekolah, silakan rasakan nanti seperti apa. Dan kalian sudah belajar di kampus, tuangkan kepada anak-anak, ya jangan 100%, di 50-20% dulu, di 30% dulu. Jangan langsung pelajaran dari kampus langsung diberikan kepada anak-anak yang notabene langsung tolak. Nah, secara simpelnya seperti itu. Jadi pesan saya, kalian sudah sangat hebat, berani menemui saya, dan saya memang terkenal memang dari dulu. Bukan terkenalnya apa, saya itu paling sulit diwawancari karena memang saya untuk publikasi di mana, karena memang kemarin ada yang dari Surabaya juga ke sekolah
nyari saya sampai 4 kali tidak saya temui. Karena takut gini tuh. Bukan saya tidak menemui, takut perkataan saya itu kurang, takut perkataan saya kurang bisa menyentuh. Karena saya itu bicara apa adanya di lembaga saya seperti itu dengan siswa yang sekian, guru yang sekian. Jadi mungkin kalian ini pertama yang bisa mewawancari saya. Ya sudah, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, kami dari kelompok ini kalau misalkan ada kekeliruan kami mohon maaf. Iya, siap. Dan kami sangat terima kasih Pak sudah bersedia menemui kami. Meskipun tadi agak nyasar gitu. Soalnya memang nggak tahu perumahannya. Oh iya. Kalau ke lembaganya, oh lembaga pernah ya? Iya. Doakan ya. Main-main nggak apa-apa. Karena main-main karena biar tahu duluan kok. Oh iya. Sekolah itu seperti apa biar tahu duluan. Jadi sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.